Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, saya Farisul Fursan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai isu etika bisnis terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah. Berdasarkan artikel BBC Indonesia yang berjudul "Kegagalan Berulang Proyek Food Estate, Ribuan Hektar Sawah di Kalteng Terbengkalai dan Beralih Jadi Kebun Sawit". Presentasi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapat pribadi. Yang kedua, analisis etika bisnis. Dan yang ketiga adalah rekomendasi. Pertama, saya ingin memberikan pandangan pribadi. Setelah membaca artikel tersebut, saya menilai bahwa proyek food estate ini sangat problematik, terutama karena banyak lahan yang seharusnya dikelola oleh ketahanan pangan justru terbengkalai dan berubah menjadi kebun sawit. Saya pribadi tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, lahan yang digunakan tidak cocok untuk sawah. Berdasarkan uji coba lab dan spasial oleh Pantau Gambut menunjukkan hanya 1% dari lahan XPLG yang cocok untuk pertanian. Yang kedua, petani tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka justru dipaksa menanam varietas yang tidak sesuai dengan kondisi lahan. Yang ketiga, proyek tidak dievaluasi secara serius, bahkan terus diperluas walau sudah berulang kali gagal. Yang keempat, akhirnya muncul fenomena alih fungsi lahan menjadi kebun sawit yang jelas bertentangan dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa proyek ini lebih fokus pada membuka lahan daripada benar-benar menghasilkan produksi pangan berkelanjutan. Kalau kita lihat dari perspektif etika bisnis, ada beberapa isu besar. Pertama adalah greenwashing. Pemerintah mengklaim proyek ini sebagai solusi ketahanan pangan dan sebagai program yang ramah lingkungan karena menggunakan lahan tidur. Namun kenyataannya berbeda. Lahan gambut yang dibuka justru rusak dan rentan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Yang kedua, banyak lahan terbengkalai dan berubah menjadi semak belukar. Bahkan ada yang berubah menjadi kebun sawit. Klaim bahwa ini adalah proyek ketahanan pangan juga tidak sepenuhnya benar, karena petani berkali-kali gagal panen dan tidak ada pendampingan berkelanjutan. Dari sisi etika bisnis, nilai-nilai yang dilanggar antara lain transparansi. Informasi di lapangan tidak sesuai dengan klaim keberhasilan proyek. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility. Tidak ada evaluasi mendalam meski proyek gagal berulang. Yang ketiga, kejujuran atau integrity. Klaim keberhasilan dan tidak ada alih fungsi lahan dipertanyakan karena data lapangan menunjukkan yang hal lain. Keempat, keadilan atau fairness. Petani dirugikan dan tidak diberikan pilihan varietas yang sesuai dengan kondisi lokal. Yang kelima, keberlanjutan atau sustainability. Pembukaan lahan gambut tanpa perhitungan berdampak buruk terhadap lingkungan jangka panjang. Jadi, ini bukan hanya masalah teknis pertanian, tetapi juga masalah etika bisnis dan kebijakan publik. Untuk di bagian terakhir, saya ingin memberikan rekomendasi yang menurut saya penting. Yang pertama, hentikan perluasan proyek sebelum evaluasi total dilakukan. Jangan mengulang kegagalan yang sama seperti PLG era Orde Baru. Yang kedua, melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh profesional akademisi. Yang ketiga, libatkan petani lokal sebagai mitra sejajar, bukan hanya objek proyek, karena pengetahuan dan pengalaman mereka sebagai warga lokal sangat penting. Yang keempat, gunakan varietas yang sesuai dengan lahan gambut, bukan padi irigasi yang mudah busuk saat banjir. Yang keenam, rehabilitasi lahan yang rusak, bukan malah memperluas pembukaan lahan baru. Yang keenam, pastikan tidak terjadi tumpang tindih izin, termasuk HGU sawit di area food estate. Yang ketujuh, bangun sistem pengelolaan air yang benar, termasuk pintu air, kanal, dan irigasi mikro, karena lahan gambut sangat sensitif. Nomor 8, prioritaskan traceability dan transparansi, sehingga publik bisa memantau progres
dan anggaran. Yang kesembilan, fokus pada ketahanan pangan berbasis komunitas dan teknologi yang adaptif, bukan model monokultur berskala besar. Dengan langkah-langkah tersebut, proyek food estate bisa lebih etis, lebih berkelanjutan, dan benar-benar mendukung ketahanan pangan. Demikian presentasi dari saya. Proyek food estate seharusnya menjadi upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, namun implementasinya harus dilakukan secara etis, realistis, dan berbasis pada kondisi lingkungan serta kearifan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.